warga Jawa Barat Sampurasun. Ya, di sini telah hadir Ketua Umum Rumah Bersama Rakyat Jawa Barat yaitu Deden Sampurasun. Ya, dan juga ini Bapak Humardani. Panjangnya sebutkan sendiri. Ya. Bapak Humardani SE, SH, MM, MH. Wah, iya, Sampurasun Bapak Humardani. Iya, oke, terima kasih sudah hadir. Dan kita akan meneropong bagaimana nih dengan situasi isu terkini mengenai jual beli jabatan. Nah, mungkin siapa dulu nih yang bicara? Mungkin dari yang senior dulu ya. Oke, dari yang senior dulu, dari Deden, monggo. Ya, mungkin udah zamannya kali. Ya. Zamannya kadang-kadang di zaman ini dianggapnya budaya. Bahwa jual beli jabatan dan sebagainya dianggapnya budaya. Padahal ini salah besar. Salah besar. Tetap kita harus betul-betul mempertanggungjawabkan kepemimpinannya tersebut ya. Karena kepemimpinan untuk kepemerintahan khususnya itu harus betul-betul murni pure ya, bertanggung jawab, bukan mengatasnamakan apalagi mencari sesuatu hal dijadikan bisnis lah ya. Tentang jual beli jabatan ini sangat kontroversial ya, sangat kurang elok. Masih ada, kalaupun harus ada di bisnis, bukan itu ya. Tapi mungkin ini zamannya kayak begini kali ya. Mudah-mudahan kedepannya hal-hal semacam ini jadi pelajaran bahwa hal tersebut tidak ada lagi. Amin. Kita cari pemimpin yang betul-betul pure, yang bisa memimpin, bukan hanya karena sesuatu hal jadi pemimpin. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kayak begitu. Mungkin Pak Humardani ya lebih jelas lagi menerangkan hal-hal semacam itu. Ya. Sementara dari saya begitu. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kita akan ke Pak Humardani dan beliau juga kan sebagai pengacara juga ya. Jadi mungkin gimana nih perspektifnya ya? Apakah setiap kepala atau pimpinan daerah itu pasti akan terjerumus ke hal seperti itu atau gimana? Jadi begini, ini bukan hal yang baru sebetulnya. Ya, masalah jual beli jabatan ini terdengar dari sejak zaman dulu ya. Dan ini berlangsung hampir semua dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah. Diduga bahwa mereka memang itulah yang mereka lakukan setelah mereka duduki sebagai jabatan daerah, bupati, wali kota. Ya, bisa-bisa gubernur juga sama sebetulnya. Ya, berbagi kuehnya itu seperti apa gitu ya. Ada orang kepercayaan yang ditaruh sebagai di dinas A atau B, ada juga yang dimainkan. Diduga bahwa mereka ini sesungguhnya ada kaki tangannya yang bermain. Jadi dari eselon 1 ataupun yang lain sampai ke bawah ya, itu sebenarnya sudah terbiasa. Kalau yang kena ini cuma naas-naas aja yang kebetulan mereka kena nasib sialnya gitu Pak. Jadi sebetulnya sudah terbiasa dan sudah biasa seperti ini karena kondisi sekarang berubah, musim juga berubah, masa berubah, politik juga berubah, maka akhirnya ditemukannya hal-hal yang agak-agak aneh ya. Ya, kita berharap bahwa tidak semua daerah melakukan, tapi sesungguhnya ada dan sangat kental sekali itu dilakukan. Nah, inilah sebetulnya bahwa kita butuh seorang pemimpin yang betul-betul yang bisa memperjuangkan, yang bersih. Jadi jangan waktu calonnya saja bersih, tapi sudah selesai ya cari modal kembali. Jadi modal kembali ini ya logikanya kita bisa menduga lah, gampang lah itu. Dan juga jelas. Contohnya saja begini, misalnya ada orang-orang tertentu yang bermain di situ. Nah, sehingga orang-orang yang mendukung dia itu tidak dapat jabatan, tapi orang lain bisa masuk jabatan. Logika politiknya adalah yang didahulukan adalah orang-orang yang mendukung ketika pencalonan. Itu sangat fair ya. Ya.
itu tidak dilakukan, nah inilah oknum-oknum di sana bermain dan bukan rahasia. Ada ukuran-ukurannya yang sedikit kita dengar lah. Ini walaupun isu-isu, tapi saya yakin ini terjadi sebetulnya. Contoh misal satu kepala dinas dihargain dengan angka yang A, gitu. Lalu kemudian di bawah kasub ada juga harganya. Sampai kemudian yang di wilayah kepala cabang atau apa namanya ada harganya. Nah inilah yang membuat tatanan dan aturan main nanti tidak sesuai ketika menjalankan sesuatu pekerjaan dengan baik. Karena apa? Mereka harus dapat juga penggantian ini. Nah kita lihat bahwa begini, logika yang kita pakai, tidak ada satu proyek pun yang berjalan normal tanpa ada email-emailnya. Nah ini kan semua juga berdampak dan akibat dari yang melaksanakan itu ya tanda kutip seperti itu. Inilah yang sangat kita hati-hati sekali dan kita berharap bahwa seandainya aparat hukum kita, seandainya lah sekarang ada KPK, kepolisian, kejaksaan bekerja ekstra, tidak tertutup kemungkinan hampir semua yang namanya kepala daerah dan oknumnya bermain. Ya, kepala dinas bermain lagi, jadi semua bermain. Kepala desa juga bermainnya di sektor lain. Nah, jadi inilah yang sangat luar biasa di negeri kita. Ya, mudah-mudahan saja ke depan dengan pelajaran-pelajaran yang beberapa kejadian, kita sayangkan Kota Bandung ya seperti ini, mudah-mudahan tidak terjadi kepada yang lain. Itu pertanyaan saya jelaskan ya untuk sebagai pembuka. Jadi mangga silakan nanti lanjutnya seperti apa kita lawan. Iya, jadi kalau fenomena ini gitu, kalau kita lihat nih dari masyarakat yang awam, itu mungkin kalau ingin menduduki jabatan tertentu, itu kita tuh harus siap dulu gitu, mungkin sudah siap finansial. Jadi pikiran seperti mungkin Bapak Presiden kita tuh sekarang kan itu memang sudah mumpuni gitu dari sisi finansial. Nah sehingga dia tidak harus mengembalikan tinggal sosial yang kita pikirkan. Apakah harus seperti itu mungkin selanjutnya? Karena jadi tidak usah mengembalikan modal seperti itu. Ya, jadi ada dua ya, kita pandang dari segi manusia yang menjadi pemimpin. Ada pemimpin itu yang pure benar-benar memperjuangkan. Nah, kalau yang memperjuangkan ini dia tidak menghitung berapa gua keluarnya, tapi dia bagaimana melaksanakan tugasnya sampai selesai dengan baik. Nah, karakter pemimpin ini yang sekarang agak langka di Indonesia khususnya. Nah, ada juga dia memimpin, dia berkorban, tetapi dia ingin mengembalikan modalnya dalam pengorbanan itu. Maka dihitunglah jadi jeda itu selama dia menjabat 5 tahun itu berapa. Selain dia memanfaatkan daripada tanda kutip di APBD-nya ya. Nah, yang kedua adalah dia bermainnya di sektor-sektor itu. Sehingga dia memilih orang-orang yang diduduki dia, dimasukkan dengan dia itu orang yang patuh dan taat sama dia bermain di sektor itu. Jadi ini karakter sudah semua karena apa, menjadi satu pejabat daerah ini sangat sekali dibutuhkan. Seharusnya orang yang terdidik, orang yang luar biasa mencintai lewat segala macam. Tapi secara politis ini kan bebas. Kalau kemarin kemarin dia petani yang bisanya nanam cabai, lalu kemudian begitu ada seleksi dia bisa masuk lewat partai, lalu dia mencalonkan diri, kebetulan banyak duit jadi, kan otaknya lain. Jadi bukan bertanggung jawab, tapi dia adalah berpikir, dia berbisnis dan dia dagang. Jadi jabatannya itu dianggap bahwa ketika saya duduk, ya saya harus berbisnis itu, harus mengembalikan apa yang sudah saya keluarkan. Nah ini banyak terjadi, sehingga dalam melakukan mimpin di daerah, dia kelihatan, kalau saya bilangnya kelihatan bodohnya gitu. Kelihatan bodohnya bagaimana? Langkah apa? Dia mau mainkan di sana, dia sendiri kadang tidak ngerti. Itu satu. Kedua,
bahwa bagaimana dia jadi, lalu berpikir bagaimana saya mengendalikan anggaran daerah. Nah ini bahaya. Kan anggaran daerah ini jangan dijadikan bajakan. Anggaran daerah ini milik rakyat yang harusnya dikembalikan buat rakyat. Nah padahal sektor lain dia masih banyak. Logika kita pakai begini. Kita contohkan saja ada salah satu daerah. Dia tidak usah korupsi sebetulnya. Dia mainkan invest dari luar saja, dia sudah dapat duit banyak. Ya kan? Ya. Orang invest dia buka, kemudian dia mainkan sektor-sektor daerah yang bisa ekspor, dia kembangkan itu. Nah itu kan sudah sama, nama dia bagus, ekonomi masyarakat juga bagus. Nah kemudian anggaran-anggaran daerah ini terserap di bawah dengan benar. Nah makanya kita lihat sekarang, contoh aja ya, saya sependapat dengan Menteri Keuangan gitu. Tidak ada sebetulnya kepala daerah itu, contoh aja ke desa, tidak ada yang desa itu tidak mengolah itu dengan bersih gitu, hanya beberapa persen saja. Nah itu contoh kecil yang kita lihat di daerah gitu. Apalagi kita naik lagi tingkatan ke atas ya, dengan pegawai negeri, kemudian banyak kesejahteraannya yang masih kurang, lalu kemudian yang bawahannya akhirnya disuruh iuran, terus iuran tuh gajinya udah kurang nih. Nah ini yang sangat bahaya mungkin, sehingga kepopuleran dia hanya ingin mengangkat, tujuannya untuk apa? Untuk kembali berkuasa di masa mendatang. Nah permainan-permainan seperti ini kita naik lagi ke tingkat dinas-dinas, kabupaten, kota, lalu kemudian kita naik ke dinas provinsi. Nah kemudian kita baru berlari kepada bupati, wali kota, sampai gubernur. Ya, ini di Indonesia sama. Semakin jauh pantauan, maka semakin bahaya. Semakin dekat pantauan, maka agak berkuranglah yang kejadian seperti itu. Tetapi ada tetapi. Ini Pak, pelaksanaan yang dilakukan di lapangan itu tetap sama. Tidak ada itu. Itu sudah tradisi. Jadi kadang-kadang contoh saja misalnya, kita dugaan ya, karena kenapa kita katakan duga, kalau kita bicara kepastian hukum tentu ada bukti-bukti segala macam. Nah ini kan buktinya agak sulit nih kita dapat. Tapi kita menduga dari kedengaran kiri kanan, ini ketika si A ini jadi, maka pemainnya ada di bawah. Nah ini tidak jauh dengan kejadian Kota Bandung, kan gitu. Ada pion-pionnya seperti itu ya. Yang mudah-mudahan sebagai kepala daerah, kita berharap Kang Erwin sahabat kita ini tidak terkait di situ. Nah, inilah yang menjadi pokok dalam perspektif kita sebagai pemimpin dan itu politik. Jadi langkah-langkah ini yang harusnya diminimalisir. Lalu kemudian dicarilah orang-orang yang punya daya pikirnya itu untuk kesejahteraan. Saya contoh saja Bandung Barat contoh. Bandung Barat misalnya ada petani bunga. Jadi seluruh Indonesia yang terkenal itu disebut kota bunga itu sebetulnya kalau menurut saya itu bukan Bandung, tapi adalah di Bandung Barat. Nah ini bisa kita mainkan misalnya ekspor bunga itu untuk anggrek kita arahkan misalnya ke ASEAN ya. Contohnya Jepang, Korea dan lain-lain. Nah petani kita ini kan latah. Nah, bermain di ekspor itu aja sudah sangat bagus. Kabupaten Bandung misalnya kita lihat ada sektor kopi yang baik dari zaman Belanda. Kenapa itu nggak dikembangkan? Lalu kemudian banyak faktor lagi daerah-daerah lain yang masih punya potensi-potensi. Jadi sangat malu kalau kepala daerah hanya berpikir dia mengolah dengan APBD. Sehingga ketika penekanan APBD dia malah bingung dan dia seolah memberontak. Kenapa ini dikurangi? Nah, efisiensi ini sebetulnya ada dua arahnya. Apakah kepala daerah ini mencari nama, ya, seolah menekan itu, tapi dia ada sektor-sektor lain yang menguntungkan, bisa saja terjadi. Nah, tapi yang kena dampak adalah yang ke bawahnya. Jadi mereka ada satu negeri lah, ada satu provinsi kita tidak sebutkan,
itu kalau pegawai-pegawainya itu ketika kan tidak boleh keluar, jadi semua bekerja di dalam. Lalu kemudian ada aturan menyebutkan kerja di rumah. Nah ini agak lucu sebetulnya, sehingga kantor yang dibuat itu kosong. Fungsinya apa? Yang dikhawatirkan ketika terjadi apa-apa dengan masyarakat, ini mau ngadu kemana? Loh, kepala dinasnya nggak ada. Nah, kalau seandainya kepala dinasnya, maaf ya, punya isi simpanan 3 ini enak, jadi ngerjainnya di rumah, gitu Pak. Jadi seolah-olah dia kerja. Nah, ini sangat-sangat bahaya. Nah, karena dengan pola kita, sistem keterbukaan, di mana orang permasalahan akan mengadu, nah ini sekarang sudah tidak ada tempat. Nah, sehingga nanti dinas-dinas ini mungkin hanya diisi sama jin-jin aja yang kosong. Nah, ini Pak. Jadi aturan seperti ini menghemat katanya soal anggaran. Tapi kita lihat dulu masyarakat ini mau ditaruh di mana. Ya kan? Ketika nanti seperti itu, fungsi kontrolnya masyarakat juga di mana? Akhirnya ini bermain di dalam yang sangat tertutup. Ya, antara pelaksana dengan kepala daerah, karena mereka cuma yang tahu. Kalau yang namanya anggaran dan penyaluran bidang-bidang anggaran itu, nah, itu sudah hafal lah. Karena saya pernah di dewan kan, jadi kita tahu seperti apa. Sudah itu kita tidak usah dibuka. Tapi yang penting adalah bagaimana pemberian amanah ini sampai. Nah, sekarang kalau kita lihat Jawa Barat ini menurut saya ini agak aneh juga. Itu kepala daerah tidak ada fungsinya, ya. Tidak ada fungsi, kasihan. Seharusnya kepala daerah ini bicara gitu. Loh, saya fungsinya di mana? Gitu ya. Jadi supaya berimbang. Jadi antara pemerintah pusat katakanlah provinsi dengan daerah ini sinkron. Jadi antara pemerintahan itu sejalan. Karena apapun juga laporan itu dari daerah Pak, yang disampaikan nanti di provinsi akan bicara. Misal contoh, misalnya angka pengangguran, angka kemajuan ekonomi dan lain-lain, provinsi itu dari mana dasarnya? Dari daerah. Kan itu. Jadi ini harus sama, seimbang. Berbagilah tugas daerah, kepala daerah itu beresin. Kalau saya di provinsi, saya yang beresin. Nah, kalau seperti ini jadinya, maka ini akan terjadi nanti satu ketimpangan kalau menurut saya. Jadi kita sebagai masyarakat akan terus memonitor sampai di mana dan mau kemana Jawa Barat ini. Jangan kita lihat melihat namanya keterbukaan yang namanya di kita itu, negeri kita itu keterbukaan itu hanya cerita. Apakah pernah pemerintah Jawa Barat yang memimpin sekarang menyebarkan katakanlah surat edaran saja, katanya surat edaran dikeluarin terus, apa masyarakat tahu? Kan tidak. Sampai nggak sama desa, sampai nggak kepada masyarakat, tidak ada. Nah, yang namanya keterbukaan di mana? Katanya bisa dibuka dengan di Google, tapi di Google itu ada yang diblok. Kalau kira-kira bahaya kan diblok. Nah, coba hal demikian ini bisa nggak kita anggap bahwa daerah ini tuh bagus, sudah melakukan seperti ABCD dan dia keterbukaan sama masyarakat bullshit. Itu. Betul. Kan gitu kan ya. Jadi inilah yang tadi sehingga kejadian yang saya ceritain ini akan menyangkut kepada hal-hal yang awal kita bicarakan. Nah, tentulah kepala daerah ini sebetulnya jujur saja dengan kondisi pengurangan segala macam ya, bagi yang berpikiran cetek ini tidak ada lain ya dari situlah, dari mana lagi, karena lu mau duduk di sini dengan pembagian nanti proyeknya sekian masa lu mau enak-enak aja bahasanya. Gua dulu waktu mau duduk sini habis-habisan contohnya gitu kira-kira. Betul. Nah ini sangat bahaya. Nah itu kira-kira sementaranya apa-apa. Ini kalau
Kalau saya tarik kesimpulan dari tadi pernyataan dari Pak Ketua Gersuma Jawa Barat tadi, itu bahwa memang kepala daerah itu memang harus punya tim gitu ya. Jadi jangan bergerak sendiri mungkin gitu kan. Ada tim ring satu di lingkungannya ring satunya dia, itu yang memberikan info kepada dia dan dia harus juga terbuka legowo. Jadi bukan hanya kuma orang lah gitu ya mungkin. Jadi mungkin seperti itu ya, harus punya tim yang kuat. Bahkan mungkin kalau ya tim itu kan bisa dilihat ya, sekarang ada yang timnya bisa menjadikan positif bagi si kepala daerahnya, ada juga yang malah jadi ngejongklokin lah gitu kan ya. Nah gimana nih menurut Wadede nih mengenai hal ini nih? Ya kita lihatlah salah satu contoh, Ya. salah satu contoh kejadian saat ini. Iya. Maaf, saya bongkar contoh Kota Bandung. Kota Bandung ini terjadi lagi kisruh sekarang nih. Ya. Hampir 60 orang dipanggil jadi saksi. Itu gara-gara salah satu pembawa virus ya. Pembawa virus. Kenapa siapa yang pembawa virus nih? Yang barusan tadi, bahwa itu harus ada ring satu. Betul, sebetulnya harus ada ring satu. Tapi yang benar-benar. Tapi kalau ring satunya, contoh Kota Bandung, ya, ini ring satunya, salah satunya mempermainkan. Yang saya tahu persis tentang Kota Bandung, ya katakanlah contoh pion lah katakan. 2 orang pion ya, yang terjadi lagi kejadian sekarang ini. Karena mereka merasa saya jadi salah seorangnya, saya jadi relawannya. Yang satu lagi, saya yang mengusahakan anggarannya, dan anggaran itu harus kembali lagi. Ya. Nah, dengan cara mengembalikan gimana? Yaitu mengatur. Mengatur semua dinas harus gini. Harus ya istilah jual beli lah. Ini kejadian. Makanya harus hati-hati membentuk tim ya. Tim ring satunya kalau bisa di luar daripada relawan atau pengusung ya. Yang betul-betul profesional. Tapi kalau khusus dari pengusung, nah inilah kejadiannya ya. Karena kebetulan saya juga ngebina Kota Bandung nih, Kota Bandung. Dari satu percis Kota Bandung. Tapi apa yang kita rencanakan, apa inginkan dari awal, tapi ternyata lain kejadiannya. Oke. Saya udah pernah berapa kali mengundang beliau ini, maksudnya apa? Memperingati, ya, memperingatkan bahwa ini jangan ini. Cuma sayang, beliau ini siap untuk ketemu, tapi mundur. Nah, setelah sekarang terjadi, baru mau datang. Gimana nih? Harusnya sebelumnya. Iya, kejadiannya sudah lebih dalam ya Karena kalau sekarang. kebetulan kalau saya kan penonton. Kalau penonton lebih apa? Iya. Ya. Iya. Nah, lebih apa? Lebih lihai penonton ya. Ya belum tentu. Kalau kita jadi pemain ya bisa. Gitu. Jadi karena saya jadi penonton, saya tahu. Iya. Mau peringati. Ya, ini hati-hati dengan ini. Hati-hati dengan ini. Tapi ya ternyata begini kejadiannya. Ya mudah-mudahan Ya. Kota Bandung jangan sampai yatim piatu. Ya masih bisa diperbaiki, baru umur 11 tahun sekarang ya. Jangan sampai Kota Bandung tercap menjadi yatim piatu ya, pemimpinnya. Itulah mudah-mudahan ke back 1 ya, harus betul-betul bisa mengelolanya lagi. Jangan mempercayakan kepada ya yang semacam itu. Kebetulan ada 2 yang yang menjadi virus, kalau katakan virus ya, itu A. Nah, si A dan si A. Kebetulan dua-duanya A. Ya, ini. Nah, itu. Oke, iya. Nah, karena kita penonton kan jadi pinter ya, karena ngelihat mengawasi secara langsung gitu. Tapi kalau kita langsung juga menjadi beliaunya gitu mungkin belum tentu juga. Nah, sebenarnya gimana nih Pak Ketua Gersuma untuk mengantisipasi ke depan agar seorang kepala daerah itu tidak kecebur seperti itu gitu kan? Itu bagaimana tuh? Ke depannya harus seperti apa?
Ya, tadi saya tambahin bahwa bentuk satu tim segala macam. Hampir seluruh kepala daerah, dan saya katakan seluruh kepala daerah itu punya tim. Ya. Nah, tim-tim ini yang paham banget, yang tahu rahasia. Ketika berjalan dari nol dalam perjuangan, tim inilah yang tahu. Nah, kalaupun sampai terbongkar, sebetulnya dari tim ini juga sebetulnya datanya. Jadi sama dengan kita adik kakak katakanlah. Kita kan sangat tahu adik kita itu hari ini seperti apa, bangunnya seperti apa, ya kan? Kerjanya seperti apa dan lain-lain. Jadi ketika si kakaknya bicara tentang adiknya, pasti itu sudah tahu dan itu benar. Nah, inilah perlunya sebagai kepala daerah jangan lupa terhadap tim-tim yang sudah berjuang buat dia. Nah, rangkullah mereka. Jangan hanya ketika belum jadi saja, sudah jadi mereka diabaikan. Nah, ini kan kegelisahan ini datang. Ya. Contohnya begini, misal gitu, dia waktu nyalon nggak punya duit atau waktu nyalonnya pinjam duit, ini tim itu sudah tahu. Nah, ketika dia jadi diabaikan, kan rahasianya dia tahu. Oh, berarti dia ini kemarin dia ini sebenarnya tidak punya duit, dia mau jadi jabatan, mau dapat duit banyak kan kayak gitu. Maka diolahlah seperti itu. Kan ini tim ini mendengar, pasti ada jelas tidak mungkin tidak diikuti oleh tim-tim yang kebetulan sakit hati tadi. Nah ini kan sangat bahaya. Makanya kalau dia mau menduduki satu jabatan, ingatlah kepada orang yang sudah mendukungnya. Ya. Rangkullah mereka. Sehingga kenapa? Bukan juga bertujuan untuk menutup rahasia dia. Minimal menjadi kontrol dari perbuatan jabatan dia. Nah, kalau kita menunjuk dengan satu orang, akan diberi dia leluasa. Yang namanya orang, siapapun dia, ketika diberi sesuatu kekuasaan yang lebih, maka berpikir dia akan menjadi lebih. Karena kenapa? Karena Anda tidak menjamin hidupnya. Kan begitu, moralitas kan seperti itu. Kecuali dia ngomong gini, saya percaya sama kamu, kamu saya gaji, kamu ini tolong, tapi yang cing benar kamu tekta. Itu kan beda. Tapi ini kan bahaya. Saya percaya kamu, sok weh, nu penting aman. Gitu. Ini sangat-sangat bahaya. Sangat bahaya. Makanya yang namanya tim itu, mau dia tidak bisa kerja, mau dia bisa kerja, diberilah peluang-peluang. Peluang-peluangnya seperti apa? Oh, kelasnya kita bagi lagi. Kalau kepala daerah yang cerdik, tidak kepala daerah yang konyol. Artinya kelasnya kita bagi. Kelas di bawah, menengah, dan atas. Bagaimanakah kita menenteramkan kelas bawah? Bagaimanakah kita menengah dan ke atas? Kan mereka berkuasa untuk ngatur anggaran. Betul. Walaupun dimanapun dia melakukan tepat sasaran, itu tidak akan pernah terjadi terkait kepada masalah hukum. Katakanlah kelas bawah yang mendukung, sektornya apa? Mereka kasih lobby, dia petani, kasih bantuan pertanian. Melanggar kan tidak. Kelas menengah seperti apa? Siapa yang mendukung saya pada saat itu? Oh, ini kelas menengah ini harusnya saya atur seperti apa? Yang atas bagaimana? Saya seleksi lagi. Tapi dari seleksi itu, oh ternyata misal dari 10 ada 3 yang bagus. Oh, ini 3 ini kualitas nih, gua taruh di sini-sini. Tapi yang 7 ini bagaimana? Nah, diatur lagi supaya dia menjadi bagus. Apa itu? Menjadi mesin kontrol. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, begitu kepala daerah itu jadi, dia tarik orang luar. Dia taruhlah di situ. Supaya kenapa? Kalau orang dalam, orang yang pernah dulu membantu dia takut rahasianya ketahuan. Padahal ketika orang luar ini dia jadi percaya sama dia, ini akan dimonitor oleh yang lama. Timbulnya apa? Ini sakit hati yang dalam. Bagaimana kamu saya bantu, apapun yang namanya membantu orang, ya Pak ya, itu pasti ada korban. Korbannya apa? Mau uangnya, minimal ongkosnya, kesana sininya, mau dia bicaranya.
kesalahan pemimpin kita hampir semua daerah itu kenyataannya yang mendukung tidak dijadikan, yang tidak mendukung dijadikan. Iya. Jadi ini yang jadi. Nah, tadi Ibu bicara bagaimana mengantisipasi semuanya. Antisipasinya adalah carilah orang-orang yang berkualitas, orang yang punya pandangan yang luas. Bagaimana ketika dia menjabat di daerah atau dia pegang jabatan untuk mengamani jabatannya. Bukan artinya mengamani masalah nego sana nego sini, bukan. Nah, orang-orang ini nanti dibentuk sektor apa dan bagaimana yang bisa kita kembangkan. Ya. Katakanlah tadi saya sudah ulas juga, misalnya kita kembangkan soal di daerah lah yang luar biasa ya, katakanlah pertanian atau apa yang menunjang, dia bisa saja di sana. Nah, di sana kita mini bagaimana itu bisa menutupi satu. Saya yakin dalam 5 tahun sebagai kepala daerah masih bisa. Kedua, menarik investor-investor asing, inspektor dari luar untuk bermain di sana. Nah, kebanyakan sekarang di daerah-daerah itu orang mau perusahaan daerah itu hampir semua dikunci, Wak. Ditariklah dari luar. Ya, apa sebabnya? Satu, kalau orang dalam kan kenal ini, tahu rahasia aing bahasa-bahasanya. Dia mah paham kumaha aing tak gitu. Saya usahakan tarik dari luar, dia tidak sadar. Ini dimonitor dari dalam, ini buka-bukaan terjadi. Nah, inilah yang berakibat dampak-dampak itu terjadi, padahal mereka selalu diikuti. Sekarang KPK dan Kejaksaan ini sedang berlomba mencari kasus, berlomba mau angkat nama ya. Itu sekarang jadi berlomba kondisinya. Nah, sehingga ini mudah menjual. Kalau menurut saya sangat bodoh kalau tidak bisa dapat akal-akalan dari mereka. Kita ya begini. Karena sektornya itu banyak. Sebagai kepala daerah itu kita tahu sumber-sumbernya seperti apa. Dia tidak korupsi juga sebetulnya sudah Aman. ya. Udahlah, permainan itu mau kita bongkar-bongkar, nanti kita bongkar episode berikutnya. Nah, ini kita sudah paham lah. Itu dari mana sih? Ya. Itu dari mana sih anunya? Jangan ngomong besar lah. Ya, bahasanya begini. Kalau kita memperlihatkan kepada seseorang, maka kita mengangkat untuk nama kita hanya untuk satu orang atau satu keluarga. Tapi kita bercermin bahwa banyak keluarga lain yang sama seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya harus dihindari. Tapi berlakulah kepala daerah itu secara merata. Jadi dia monitor. Jangan terlalu percaya dengan laporan APS asal Bapak senang di daerah. Dia monitor sungguh-sungguh di daerah. Sebenarnya daerah A itu masih ada nggak orang nggak makan, contoh. Di daerah B itu masih ada nggak orang yang rumahnya yang tidak layak, dan seterusnya. Nah, ini perlu diolah kembali. Nah, ternyata di negeri kita, contoh aja bantuan miskin saja itu akhirnya kan banyak menerima orang-orang yang tidak tepat. Atau dalam konteks yang diberi laporannya ada keluarganya di sana. Nah, ini kan kebocoran-kebocoran. Nah, kita sih itu hal yang kecil. Lalu kemudian dengan proyek pemerintah yang sangat luar biasa, tujuan Pak Prabowo, langkah-langkah yang luar biasa, seperti sekarang makan gratis misal, anak sekolah sudah luar biasa makan gratis, dari rumah tidak kelaparan lagi, dia tidak punya uang, antara miskin dan kaya tetap makan sama. Itu sangat luar biasa langkah itu. Kita sangat menghormati. Nah, tetapi ada lagi keluhannya. Banyak orang mengeluh tidak terbayar dengan sekolah. Ya kan gitu. Nah, kita paham bahwa ini uang yang banyak. Nah, kita bermain di situ. Bisa nggak kita memunculkan perbuatan itu yang di luar yang kemarin-kemarin tidak terjamah, kita jamah. Jangan kita berpikir kepada proyek-proyek yang besar-besar ya. Contohnya misalnya ada di beberapa
beberapa daerah yang jalannya belum rusak diaspal lagi kan sudah biasa. Ini ada apa di situ misalnya. Nah, anggaran itu di sana, jadi tepat guna itu adalah ke masyarakat. Kalau mau 2 periode gitu tujuannya. Jadi kita berikan sentuhan-sentuhan ini. Nah, makan sudah oleh pemerintah. Terus pemerintah daerah apa yang harus dibuat lagi? Oh, ternyata di lapangan itu yang tadi saya bilang untuk bayar sekolah aja mereka tidak mampu. Kita seleksi lagi, kita kejar. Kalau perlu untuk pendidikan itu gratis. Ya. Jadi mereka tidak lagi dipungut bayaran. Nah, apalagi yang kita kejar misalnya guru-gurunya, bagaimana mengajarkan anak orang dengan baik kalau dia sendiri lapar. Ya, jadi sejarah lama sudah mencatat guru itu yang honorer itu diambil 3 bulan sekali. Ya, 3 bulan sekali itu uangnya ditahan oleh daerah. Kita kan bertanya, 3 bulan dia makan apa? Makan sampah. Ya, Pak. Nah, ini kan problem. Jadi mensejahterakan orang itu tidak hanya kepada satu golongan, satu orang yang kelihatan, sini, nih gua kasih lu makan, kasih beras, expose misalnya. Nah itu kan salah, masih banyak. Nah sektor ini yang harus kita pikirkan. Sehingga anggaran kita 5 tahun itu dibikin. Jadi saya mengutip ketika zaman Pak Harto, itu ada namanya Repelita. Repelita ini kan tahap bertahapnya sudah ada. Jadi misalnya katakan untuk pemerintahan Indonesia pada saat itu memang nggak kejamanan saya ya Pak ya, zaman Wak itu 25 tahun ke depan itu sudah diatur. 5 tahun ini apa, 5 tahun besok apa, 5 tahun itu ke depan. Nah ini kan dihapus. Sehingga pertukaran di kepala daerah ini terjadi Pak. Program-program yang lama dan dananya kadang itu sudah dikeluarin, ternyata begitu masuk orang baru dia tidak tahu ini uang kan percuma saja ini yang sudah dikeluarin, maka dia melangkah yang lain-lain lagi. Nah ini sektor ini yang akan menjadi permasalahan juga. Lalu kemudian berganti lagi, dia akan program sendiri, bermain lagi sendiri, mengatur lagi sendiri. Apa yang diaturnya, bagaimana ini saya bisa dapat. Nah ini yang ya kan? Selain itu makanya ditaruhlah di jabatan-jabatan itu harus orang-orang dia. Ya. Nah, kalau yang namanya harus orang-orang dia, berarti kan semua bisa diatur. Potongan sekian lo setor sama gua, bisa. Lu gini bisa. Ini program jangan situ, ini sini. Nah, itu bisa diatur. Alangkah lebih baiknya dimainkan 50-50. Jadi kalau 50% orang dia yang bisa atur, 50% ini orang yang idealis yang dia tidak bisa atur supaya jadi kontrol. Saling mengontrol. Nah ini harus dipilih di daerah di mana itu? Ya duduknya di jabatan, terutama di kepala dinas. Kalau provinsi urusan provinsi sampai ke bawah kabit-kabit itu yang main-mainnya kan para kabit nih. Tapi kan ada persennya. Jadi diduga saya nih para kabit nih, saya tidak nuduh ya, tapi mudah-mudahan tidak semua. Nah ini kan di situ. Nah proyeknya diatur, kemudian ada setoran kemana. Ini sudahlah cuci gudang ini udah permainan lama lah itu. Nah kira-kira itu Bu. Jadi kepala daerah ingin selamat ya, satu, ambillah orang-orang yang pernah dia sukseskan dulu, jangan dibuang. Bukan juga untuk dimanja, dikasih tahapan di mana dia fungsinya, dia bisa apa. Padahal kan kalau di daerah mah gampang, kamu saya kasih sapi aja besok bagi baju udah senang, ya kan gitu. Padahal sapinya program pemerintah, jangan setelah 6 bulan dijual lagi. Ini mengerikan. Jadi ini sebetulnya terjadi di kalangan para peternak. Jadi sekarang dikirimi sekian, masuk ke kandang, pemeriksaan 6 bulan. Begitu 6 bulan diperiksa masih ada. Setelah itu 2 hari besok udah nggak ada lagi, udah diperiksa, dibalikin lagi kepada yang tadi beli tadi gitu, dari mana belinya. Nah tahun depan dikasih lagi. Nah ini makanya di sapi di kita itu tidak ada menambah. Kita ngeri. Nah termasuk misalnya contoh lagi reboisasi. Reboisasi itu mana daerah mana yang berhasil reboisasi? Ya, atau kemudian penanaman pinggir pantai ya,
Nah, untuk pencegahan itu mana yang daerah berhasil? Nggak ada, tidak ada. Karena itu tekniknya. Dari sini 2 kilo, nanti tahun depan 2 kilo, mungkin ya. Dicabutlah yang ini dipindahin kan gitu. Jadi bibit itu terus. Jadi dipotong lingkungan itu, nggak tanya lagi yang kemarin tahun kemarin bagaimana. Nah, jadi jadikanlah saudara-saudara kita yang sudah kerja keras, kasih mereka dia, karena dia ketika dia bekerja buat kita tentu ada satu pengharapan yang sangat besar. Ya. Dia punya bertanggung jawab, sekian lama dia tinggalkan keluarga. Tahu nggak kita ketika mensukseskan dia keluarganya makan atau tidak, kan tidak tahu. Nah, itu yang tadi bahwa berbagilah. Kalau yang namanya jabatan mau dikabit itu diselang-seling. Jadi bahasanya apa, saling kontrol ya. Karena susah mencari orang jujur. Kenapa? Karena orang jujur di kita nggak dipakai. Bukan susah, banyak yang baik, yang jujur, yang ideal, tapi tidak dipakai. Iya, benar. Ini yang bahaya. Jadi mereka nggak dipakai. Nah, ini terlihat. Nah, bukannya susah mencari itu, bodoh itu kalau yang ngomong gitu. Sebenarnya mereka banyak tapi tidak mau dipakai karena tidak mau mengikuti arahan. Ini ngeri. Nah, itu kira-kira Bu yang saya bisa ungkapkan. Enggak. Oke, aduh luar biasa sekali nih. Ya, jadi nih jadi tim sukses juga harus diperhatikan ya. Iya. Jadi biar mereka juga jadi salah satu barometer kontrol buat kepala daerah untuk menjalankan fungsinya begitu ya. Dan juga harus diarahkan mungkin ya, karena pada saat memperjuangkan itu kan perlu berbagai macam waktu awalnya gitu ya. Oke, nah gimana nih sekarang Wadeden mengenai harapan tentang ya Kota Bandung dan Jawa Barat aja. Mungkin harapannya nih setelah melihat keadaan sekarang seperti apa? Khususnya Kota Bandung, karena kebetulan saya warga Kota Bandung, juga ikut memperjuangkan Kota Bandung. Ya. Prinsip saya sebagai warga bukan bicara sebagai pengusung atau pendukung, bukan, nah, tapi sebagai warga. Ya. Saya pengen Kota Bandung tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, itu aja dulu. Saya mohon ke pemimpin Kota Bandung B1, ya mari kita bersama-sama berkolaborasi, saling mengingatkan, saling membantu. Gimana caranya bahwa Kota Bandung ini tetap kondusif? Itulah satu, Kota Bandung, termasuk Jawa Barat. Karena juga kita berdua ini pernah berjuang untuk Jabar, ya sama kurang lebih begitu. Ya, mari kita bersama-sama. Jangan saling meninggalkan lah di sini. Kita pun memberikan penilaian, bukan artinya kita benci, ya, bukan kita gimana ngerasa, bukan, tapi rasa tanggung jawab. Saya pernah mengusung dan saya ingin yang saya usung berjalan benar. Itulah dari saya. Oke, nah untuk terakhir mungkin Pak Mardhani harapannya seperti apa untuk Bandung dan Jawa Barat? Iya, kalau kita menginginkan tentu banyak yang mengatakan tadi Wak bilang Jawa Barat itu harus kondusif. Kalau masyarakatnya diminta oleh kondusif oleh pemerintah, maka yang memerintahnya harus kondusif. Kondusif, kondisi masyarakat dengan kondusif dengan kepala daerah itu berbeda. Nah, bagaimana kondusif kepala daerah? Nah, bagaimana dia menenangkan situasi, kondisi. Jadi itu tadi yang banyak di masyarakat, saya yakin banyak gejolak, semua mereka tidak mau bicara. Karena problem di masa di kita itu kan ada beberapa hal. Ada masyarakat yang berani mengutarakan, ada yang masyarakat cuma ngomong-ngomong di warung-warung. Nah, tapi ini semua harus kita ambil bahwa mereka ini sedang memberontak, hatinya memberontak. Kalau kondusif yang dimaksud adalah bukan hanya pergerakan yang muncul, kemudian rame-rame, kemudian aparat mengamankan, bukan itu. Yang kondusif kita harapkan dari kepala-kepala daerah, pemimpin daerah itu adalah ketika senyap dan ketika kita tanya masyarakat, mereka mengatakan bahwa
saya sangat bersyukur saya punya pemimpin seperti A yang sangat luar biasa. Nah seperti itu ya, sehingga ini akan menjadi sangat baik untuk kepala daerah juga kepada kita semuanya. Nah kita tidak perlulah bicara soal adil. Adil itu namanya keadilan itu tidak ada. Karena masyarakat itu kalau diberikan Tuhan sama, ya katakanlah misalnya semuanya dikasih harta yang bagus, yang banyak, maka kita untuk cari tukang cukur aja susah lah. Ya kan? Memang itu diciptakan yang seperti itu untuk menjadi saling membutuhkan. Nah itu juga yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, saling membutuhkan, saling berkaitan. Apa yang dilakukan tadi kondusifnya pejabat memberikan ayoman kepada masyarakatnya, mengayomi. Jadi sehingga masyarakatnya itu senyumnya, kita ketemu di jalan juga senyum. Tapi kalau kondisi sekarang kita lihat di jalan juga mukanya sudah nggak karuan, yang katanya pengangguran sudah sekian persen, sudah bagus, pendapatan daerah bagus, segala macam. Jangan kita bicara soal laporan, tapi lihat muka-muka orang yang di pinggir jalan sajalah, yang kita bersapa-sapaan. Mana senyumnya lagi? Tidak ada. Kita kan bisa lihat secara psikologi kita, lihat wajah orang itu, orang yang dalam masalah dan orang yang tidak dalam masalah. Dan begitu ya. Itu simpel saja. Hanya orang yang bodoh yang tidak bisa menilai itu. Nah itu yang kedua, kita berharap bahwa ayo kita kembalikan kepada fungsi masing-masing. Ya. Kalau dia kepala daerah di mimpin provinsi, jadilah dia pemimpin skalanya provinsi. Kalau dia di kabupaten kota jadi pemimpin, maka jadilah dia sebatas kabupaten kota. Karena kenapa? Kan semua sudah diatur. Anda posisi di mana, maka disitulah dia melaksanakan tugasnya, kan gitu Pak. Jadi simpang siur ini jangan sampai terjadi supaya menjadi hal yang sangat baik di masyarakat. Itu saja, Bu. Oke, wow, ini terima kasih banyak ini Wak Deden, Bapak Humardani, dari Ketua Gersuma. Ya, luar biasa sekali tadi kita sudah ngobrol-ngobrol seputar penerawangan bagaimana seorang kepala daerah dalam mengatasi ataupun juga untuk mengantisipasi juga untuk jual beli jabatan ya. Nah, intinya kalau dalam secara awam nih, pemerintah daerah itu harus melihat, mengayomi warganya dan juga mengayomi juga tim suksesnya, dan juga bisa melihat masyarakatnya apakah sudah terpenuhi sandang, pangan dan juga papannya. Oke, terima kasih banyak ya untuk ngobrol kita hari ini. Sampai jumpa lagi nanti di materi berikutnya. Sampurasun.